Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah min at-ta'lim al-wahidin wa dikum muhammadin wa muhammadinikum muhammadin musakin husan la Sayyidina al-Habib Abdullah bin Zaid al-Tahir wa uzulihim wa ufri muqtasibin al-majma'in. Allah adkhul niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim. An Allah yurid rajalan fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatin fid din wa dunya wal akhirah. La diniyah wa la kunidun salihah jami'a syamila fi khairati dunya wal akhirah. Alaman wa aslafna salihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Waqala Sayyidina al-Habib Abdullah al-Haddad, berkata al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad, wa di dunya daniyah hawadidha kathirah wa aishadha hakirah wa muddadha qasirah. Wa di dunya daniyah, dunia ini tempatnya kehinaan. Ya, dunia ini tempatnya kehinaan. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Kamu kalau mau tahu dunia itu dua hal. Dua hal itu apa? Yang pertama, dunia itu tidak lepas dari ranjang. Kalau tidak ranjang ya kamar mandi. Nah, dua hal itu aja. Lah kok bisa? Nggih. Coba ngeten. Jenengan kerja. Nganggur gak gelem. Kerja, golek duit semua akeh. Ujung-ujungnya apa? Cari makan, kan gitu. Ujung-ujungnya cari makan. Kalau sudah cari makan, larinya kemana? Kamar mandi, kan gitu. Berarti dunia tidak lepas dari kamar mandi. Atau dunia itu ujung-ujungnya apa? Kita kumpulkan uang untuk apa? Untuk nikah. Kan ngoten, untuk nikah. Selesai nikah, apa urusannya ranjang. Jadi apa, dunia itu tidak lepas dari ranjang, tidak lepas dari itu kamar mandi. Lah nek sampun nikah pripun? Lho sampun nikah nggih cicilane niku. Jadi kan gadah cicilan seumur hidup. Gadah angsuran seumur hidup. Apa ada istri itu? Nah, kalau Anda tidak bisa memberikan nafkah, makanya ini gue tinggal si taklik ini kan wonten, tidak bisa memberikan nafkah selama 6 bulan berturut-turut apa, maka sudah jatuh hukum cerai. Serai iso makan nih ya wis. Apa urusan ranjang babai kan gitu. Selama tinggal urusan ranjang. Berarti apa? Dunia itu tidak lepas dari ranjang dan kamar mandi. Hawadidha kathirah, permasalahannya banyak sekali. Makanya itu orang hidup di dunia tidak lepas dari masalah. Jadi kan niku nek aja ngurip ning dunya tanpa masalah kayak mustahil. Memang qadarullah itu sudah qadarullah semacam itu. Orang hidup ya punya masalah. Tidak mau punya masalah mati. Orang mati aja punya masalah, apalagi orang hidup kan gitu. Yang mati aja punya masalah. Hawadidha kathirah, macam-macam masalahnya dunia ini. Nah, nek jenengan niku kerja nggih dituntut pekerjaan. Kalau sudah dituntut loyal dengan pekerjaan, kadang-kadang harus mengorbankan apa? Mengorbankan keluarga. Permasalahannya banyak. Keluarga tidak dikorbankan, ya kan? Kita loyal sama apa? Keluarga bisa mengerti, bisa ngerteni. Keluarga niki saged ngerteni. Oke lah, tidak ada permasalahan di dalam keluarga. Ada permasalahan di kantor. Sing koncone iku gak trimo lah, hasud lah. Belum lagi apa? Wayahe gaji ora munda-munda, kerjane saya akeh. Permasalahannya banyak. Dunia ini tempatnya masalah. Nah, kalau kita ini sudah tahu dunia ini, makanya itu kita harus tahu dunia ini tempatnya masalah, harus tahu dulu. Nah kalau sudah tahu dunia ini tempatnya masalah,
Maka gimana? Maka hendaknya kita ini mendekatkan diri kepada Allah. Sebab apa? Semua solusi daripada urusan kita, permasalahan kita, itu solusinya hanya kepada Allah. Maka niku tenggene Al-Qur'an disebutkan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dia akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar dia hidup dengan hidup di atas dunia. Bukan berarti tidak bermasalah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja," barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar. Berarti apa? Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Hidup di dunia itu ada masalah, cuman saya kasih jalan keluar. Kan ngoten. Untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian apa? Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberi rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka niku napa? Wonten tiyang zaman sakniki niku aneh. Di dalam ayat ini, saya mau tanya, kita ini kan kakean sambat. Wah, masalah ini, masalah ngono, masalah A, masalah B, masalah C, sampai masalah Z. Ini ono huruf meneh ono A, B, A, C, A, D, tak terus ya. Masalah banyak banget. Terkadang ada orang yang hidup, kadang-kadang ngomong, kadang-kadang mikirin kok uripku ngene, wae kakean masalah. Gimana? Jangan cari solusi dulu. Jangan kesusu cari solusi. Apa solusi? Langkah pertama yang harus dikerjakan apa? Langkah pertama yang harus dikerjakan adalah bertakwa kepada Allah. Takwa dhisik. Sebab ayat ini mengatakan apa? Takwa dulu baru jalan keluar. Takwa dulu baru solusi. Lah bagaimana kamu itu mau mendapatkan solusi sedangkan kamu itu tidak bertakwa? Makanya niku riyen Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi niku nate ditangleti kalih tiyang sing ya taraddad, ragu-ragu. Dia punya pekerjaan di bank. Dan posisinya ndak main-main. Nek cara sakniki nggih napa? Direktur. Gaji besar. Dan untuk mencapai derajat itu, untuk mencapai jabatan itu, tidak langsung ngelamar jadi direktur. Dari bawah naik sampai jadi direktur, dapat gaji besar, cuman kerjanya di bank. Setelah dia itu ngaji sama Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, dia duduk di majelisnya, dia pengen keluar, dia ingin insaf, dia ingin kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia takut kerja di bank ini masuk di dalamnya uang riba. Akhirnya dia mau keluar, dia taraddad, ragu-ragu. Saya ini kalau keluar, kira-kira saya dapat pekerjaan atau tidak? Kalau saya ini keluar, saya dapat gantinya atau tidak? Dia taraddad. Sehingga dia itu tanya kepada Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Dia tanya, "Ya Syekh, saya punya permasalahan semacam ini. Saya kerja di bank. Saya di sana bukan setahun 2 tahun, saya di sana sudah puluhan tahun. Untuk mendapatkan gaji yang sekian itu saya menempuh sekian puluh tahun. Saya mau keluar. Saya ini bingung. Antara saya mau keluar takut tidak dapat kerjaan, saya mau bertahan di situ, saya takut riba. Gimana ini solusinya?" Maka Syekh Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar. Takwa dulu atau jalan keluar dulu? Takwa dulu. Jadi gimana? Takwa dulu. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baru nanti solusi akan datang. Nah sekarang kita menuntut solusi sedangkan takwanya nol, maksiat jalan. Kadang-kadang orang zaman sekarang tambah aneh, hidup banyak masalah, utangnya akeh,
masalah akeh. Apa? Bukan tambah bertakwa kepada Allah, bukan mendekatkan diri kepada Allah, tambah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Lapo nyekek botol. Alasannya apa? Oh ben rak mumet. Tambah saya mumet sampean. Tambah saya mumet, yakin loh. Yakin. Sebab apa? Solusi itu akan datang setelah orang bertakwa kepada Allah. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan orang tersebut akan diberi rizki oleh Allah min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya niku jenengan nek ningali para yai, para alim, jenengan tingali para yai, para alim niku. Nek diomongi mbut gawe itu apa? Ayo. Mbut gawe ini apa? Tak takut. Para yai, para alim itu. Awakmu kan mbut gawe, ya, isuk ketemu isuk. Peteng ketemu peteng. Entuk era sepiro. Kadang-kadang apa? Waktu yang dikeluarkan dengan hasil yang didapatkan tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah, kuncinya apa sih? Karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Akhirnya apa? Allah berikan rezeki kepada mereka. Coro gampangan ini keran dibuka. Sebab apa? Takwa kepada Allah. Nah, sebabnya apa? Mereka sadar apa? Dunia ini tempatnya masalah. Tempatnya masalah. Justru malah mereka orang-orang alim ini bukan hanya orang ngurusi masalah dewe, kadang-kadang tiang-tiang alim, para yai niku diparani tamu-tamu, isine sambatan tok. Sambatan tok. Ah sing dagang ora payu-payu, ah ngopo sing ora rapi-rapi, ah sing meh rabi ketikung, ah sing ngene sing ngono wis akeh. Sambatan tok. Ah sing ameh pegatan, sing enak dhewe, sing ngelu kene. Itu yang dirasakan oleh mereka orang-orang alim. Soalnya nopo, ini yang saya rasakan, ini cerita pribadi. Ini yang saya rasakan. Saya pernah ngalami orang rumah tangganya sudah di ujung tanduk. Pripun, wis iki sing wedok geleme pegatan, wis ora wis wong lanang wis jan wis bojone wis sudah, saya enggak mau sama orang ini. Titik. Lah sing lanang jek arep dengan alasan bla 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 bla. Akhirnya pripun? Wah, teng majelis kula semua kepepol. Gerbang durung bukaan wis ning ngarep. Gerbangnya durung bukaan niki. Wong wis ning ngarep. Setiap isu setengah pitu wis ana ning omah. Piye? Isine apa? Wis sambatan tok. Sesasi sambatan. Setiap pagi, setiap hari. Piye? Oh ngeten wis gini wis hasil dari cerita A sampai cerita Z, dari Sabang sampai Merauke wis kabeh cerita keluh kesahnya dia. Akhirnya ya sudahlah, kene ya sing ditamoni bendino isine curhatan tok ya padha rada-rada putek kan ngono. Akhirnya apa? Ya sudah, kita islah, kita kumpulkan perempuannya, kita panggil, jadi kayak hakim gini, jadi kayak hakim kita. Perempuannya kita panggil, si lakinya kita panggil, ayo kita duduk, titik permasalahannya di mana, ayo kita ngobrol bareng, saya sebagai penengah. Sudah islah akhirnya. Masya Allah, alhamdulillah islah. Akhirnya si perempuan mau menerima si laki, akhirnya membangun rumah tangga lagi, ya kan, membangun rumah tangga lagi. Habis itu wallahu a'lam hilang. Niku ilangnya bukan sehari dua hari, tahunan. Hilang, gak ono kabar, apa mati, apa urip, garap ora paham. Selang beberapa tahun, moroneh kene wis paham iki ono masalah neh. Iki wis ono masalah meneh iki. Masalah sama lagi. Kita islah lagi. Sampai apa? Akhirnya islah lagi sampai sekarang. Wahakadha, yakni apa? Ini contoh gambaran orang-orang alim itu apa? Bukan hanya memikirkan dirinya,
Akan tetapi mereka para yai niku memikirkan orang banyak. Jenengan setiap datang ke tempatnya para yai, jenengan datang ke tempatnya orang alim, di situ apa? Keluh kesahnya umat itu didengarkan. Keluh kesahnya umat itu didengarkan. Soalnya nopo jenengan bagian daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti misalnya ada orang alim kok ngomong ngalah, sampai mel apa? Kulo niku gak ada masalah. Wis, kono apa? Sekolahmu BPKB mulai bar masalahmu kan ngono. Tapi kan tidak seperti itu. Mereka cari solusi, membangun relasi. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalahnya umat ini loh. Wahamuhum ummah. Yang jadi pikiran mereka itu umat. Mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Secara tidak langsung mereka adalah orang-orang yang apa? Bekerja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yang niku nek mbon takwa kalian Gusti Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa? Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya itu mereka sadar apa? Mereka sadar kalau dunia itu tempatnya masalah. Wa aisyatha hakirah. Kehidupan dunia itu sangat hina. Kehidupan dunia itu sangat hina. Yang tidak hina itu apa? Kehidupan yang ada sangkutannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hidup hanya sebatas hidup hanya sebatas hidup, tidak ada sangkutannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hakirah itu hina. Lah kok sakit hina? Lah iya. Lah kalau kita ini hidup hanya sebatas cari makan, ngeleh golek mangan. Terus apa? Birahi naik kawin. Bariku apa? Kerja. Muter ngono terus bendino. Kerja, ngeleh, mangan, birahi munggah kawin. Kok apa? Turu, bar turu mangan meneh, bar mangan apa? Bar mangan, birahi munggah kawin meneh. Terus muter kayak gitu. Apa? Lah terus apa bedanya kita ini sama hewan? Ambek kebo, ambek wedhus apa bedanya? Ambek apa? Ambek bonbin ini penghuni bonbin apa bedanya? Kita tahu kebo, kambing, apa hidupnya apa? Hidupnya cari makan. Selesai makan, kenyang, tidur. Birahi, kawin sudah, tidur lagi. Nanti apa? Bangun cari makan lagi. Nah itu sama bedanya kita ini sama apa? Sama hewan. Makanya itu apa? Semua yang tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu hina. Termasuk kehidupan. Kehidupan itu kalau tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehidupan itu menjadi hina. Makanya itu di dalam ajaran Islam kita ini diharuskan menjalankan sholat 5 waktu. Yakni gimana? Kita ini dianjurkan untuk, bukan dianjurkan, diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu agar supaya kehidupan kita ini terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terikat dengan Allah. Kalau sudah terikat dengan Allah, maka kehidupan yang kita jalani ini bukan kehidupan yang hina. Wa muddатha qasirah. Masa hidup di dunia itu pendek. Masa dunia ini pendek. Semua yang ada yang berkaitan dengan dunia itu pendek. Kekayaan ada masanya. Kekayaan itu ada masanya. Pol mentok mati. Kalau sudah mati habis sudah. Jabatan jadi presiden 10 tahun. 10 tahun selesai sudah. Presidennya selesai. Anda bukan jadi presiden lagi. Kemudian apa? Banyak lagi. Apa? Jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, wali kota, jadi jenderal. Itu semuanya ada mudahnya. Ada apa? Ada nek coro kartu itu ada apa? Masa aktifnya. Ada masa aktifnya.
Kalau itu habis ya sudah selesai. Kekayaan kita sekarang mungkin jadi orang kaya. Kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang kaya. Nah, kekayaan yang kita miliki ini itu ada masanya. Ada masanya. Kapan? Enggak tahu. Mentok sampai meninggal. Kalau sudah meninggal habis kekayaan kita. Sak sugi wong, orang yang paling kaya tetap kuburannya 2x1. Oh gak terus kuburannya 1 hektar dhewe mboten. 2x1 tetap. Orang terus ditukokno kelambi sing paling larang ora tetep kain kafan 3 lapis pakaiannya. Terus ditumpakno Alphard mboten tetep cekatil gitu loh, kendaraan terakhir. Cekatil kendaraan terakhir, mau itu presiden, mau itu jenderal, mau itu lurah, bupati, camat, siapapun itu tetap masuknya adalah cekatil kendaraannya. Di patwal boten, tidak ada patwal di situ, cekatil tidak ada patwal, kan gitu. Nah makanya itu, maka beruntung siapa orang-orang yang mau menggunakan kesempatan yang sedikit itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Amri bin Muhammad Al-Haddad, wala yahris 'alaiha siwa a'mal basirah. Wala yahris 'alaiha, tidak ada orang yang menggebu-gebu cari dunia. Tidak ada orang yang menggebu-gebu cari dunia. Ngotot golek dunia. Saya harus cari uang banyak. Saya harus miliarder. Saya harus ini. Saya harus jadi apa? Saya harus jadi presiden. Ambisi. Tidak ada orang yang ambisi di dalam dunia siwa amal basirah, kecuali mereka pasti buta mata hatinya. Dia tidak tahu hakikatnya dunia. Dia tidak tahu hakikatnya dunia. Dunia ya tadi itu. Dia tidak tahu dengan dia berambisi jadi presiden, akhirnya dengan jadi presiden itu bakal banyak masalah. Lho iya toh. Lho wong lurah wae akeh masalahe. Apa meneh presiden? Lurah itu paling sak desa. Kan ngoten. Lurah lagi sak desa, masalahe men kathah. Apa meneh presiden sing urusane negara saya akeh masalahe. Maka dari orang yang pinter dia tidak bakal mau berurusan dengan dunia. Makanya itu ada Habib Abdurrahman Sahib Bughiyah Habib Abdurrahman bil Fiqih Alamatud Dunya. Sahib Bughiyah pernah suatu ketika hakim di Yaman sana, di Hadramut, hakimnya meninggal. Qadhinya itu meninggal, hakimnya niku meninggal. Pas meninggal, cari ini siapa hakim yang siapa yang bisa menggantikan hakim pada saat itu. Maka semuanya sepakat bahwasannya hakim yang bisa pada saat itu adalah Al-Habib Abdurrahman bil Fiqih Alamatud Dunya yang ngarang kitab Bughiyah. Kalau di pondok-pondok itu mesti ngaji Bughiyah. Nah itu yang ngarang Bughiyah itu. Yang ngarang Bughiyah akhirnya disowani. Ini orang-orang para mufti dan para qadhi ini datang ke rumahnya Habib Abdurrahman bil Fiqih. Datang sowan ke rumahnya Habib Abdurrahman bil Fiqih. Tujuannya apa? Untuk minta Habib Abdurrahman ini jadi hakim. Datang ke situ, ditanya, kamu kesini niatnya apa? Saya pertama kesini mau silaturahmi, 2 kita mau minta antum ini jadi apa? Jadi hakim. Maka seketika itu langsung pura-pura gila. Sak menika langsung edan. Ngomong karo tembok, ngopo? Gadah himar. Himar lho, ngertos himar? Keledai itu jak omong. Sehingga orang-orang taunya setan. Kalau gila tidak memenuhi syarat. Maka gimana? Akhirnya ini orang-orang balik. Akhirnya orang pada tanya, loh Habib, kenapa kok antum ini tidak mau jadi hakim?
Padahal harusnya antum ini apa? Antum ini memenuhi syarat. Jangankan saya, kata Habib Abdurrahman apa? Jangankan saya, keledai saya ini loh, kalau mau jadi hakim saya tidak ridho. Keledai saya ini loh, kalau mau jadi hakim saya tidak ridho. Nah kalau keledainya aja tidak ridho, apalagi saya. Gitu. Yakni apa? Ini adalah orang-orang yang memang mengetahui hakikatnya dunia, gitu loh. Maka dari itu tidak ada orang yang berambisi terhadap dunia siwa amal basirah, kecuali mereka adalah orang-orang yang buta mata hatinya. Qalilin akli, mereka adalah orang-orang yang akalnya itu pendek, sedikit akalnya. Laukana ya'qil kana afkar. Andai mereka itu adalah orang-orang yang berakal, kana afkar, mereka akan apa? Orang-orang yang menjadi orang-orang yang berpikir. Berpikir tentang apa? Bahaya daripada dunia. Makanya itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemarin sudah saya jelaskan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ad-dunya halaluha hisab wa haramuha adab. Dunia itu halalnya hisab, haramnya adab. Semakin banyak dunia yang kamu miliki, semakin panjang hisabnya. Anda sekarang punya apa? Punya misalnya bondo ini nek di kalkulasi total semuanya paling 100 juta. 100 juta itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan panjang hisabnya. Dari mana kamu dapatkan? Terus kemana kamu, terus kamu gunakan untuk apa? Terus 100 juta ini larinya kemana aja? Itu lagi 100 juta. Bagaimana dengan apa? Dengan 1 miliar. Bagaimana dengan jabatan? Kok tambah ruwet meneh. Maka niku orang yang paling sedih itu apa? Orang yang paling rugi adalah ketika orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia amalnya banyak, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa daripada amalnya. Itu orang yang paling rugi. Sebab apa? Ya sih dihisab terlalu panjang, akhirnya apa? Amalnya dibuat apa? Amal solehnya digunakan untuk menutup keburukan-keburukan yang telah dia perbuat di dunia. Akhirnya apa? Amal solehnya habis, hingga amal jelek. Terus orang-orang yang bersangkutan dengan dia, hisab masih berjalan ini, amal soleh sudah habis, tuntutan masih banyak, ruwet lah. Akhirnya pripun? Orang-orang yang nuntut dosanya dijibui, dilimpahkan kepada orang tersebut. Ini adalah orang yang rugi. Halaluha hisab, yang halal aja hisab, panjang hisabnya, wa haramuha ada, haramnya akan menjadi ada buhada dunia. Inilah dunia. Maka dari itu kata Imam Haddad, yufakir fi fanaha. Maka dari itu coba berpikirlah fi fanaha. Apa? Sirnanya dunia itu coba dipikir. Berapa masanya? Kematian ini, angka kematian itu tidak dilihat dari apa? Tua, muda, sehat, sakit, tidak dilihat dari itu. Kita kadang punya teman sehat afiah, lagi bar jagong bar ngopi, kene tekan omah pamitan, kene tekan omah ditelepon fulan meninggal, padahal lagi bar jagong. Berapa banyak juga orang wes sakaratul maut, nafas wes Senin Kemis, ngambekannya Senin Kemis, tapi orang mati-mati. Banyak orang-orang yang semacam ini. Sebab apa? Sebab kematian itu tidak terpatok dengan sakit, sehat, umur, muda atau tua. Kematian itu adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yufakir fi fanaha. Maka dari itu coba dipikirkan akan sirnanya dunia. Jangan sampai kita jadi orang apa? Sedang asik-asiknya mengejar dunia, ajal menjemput, celaka sudah. Wah, sedang ambisi mengejar dunia, sampai apa? Melupakan akhirat. Sehingga apa? Sehingga pas dia ambisi mengejar dunia, melupakan akhirat, dicegat kalian sinten malaikat Israel. Lah wis ngono, ame njaluk tulung karo sapa? Aku yoga ngono. Aku lho wegah. Njaluk tulung karo sinten? Ndak bisa. Maka niku di dalam Al-Qur'an disebutkan
Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah wahai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Mau lari kemana aja, monggo kerso melayu sampai duit MM-an, monggo kerso melayu ning diwai, silahkan. Kematian akan senantiasa membidik kita. Orang yang beruntung gimana? Orang yang beruntung adalah orang yang hidup di atas dunia, memiliki dunia, tapi membekali dengan dunia itu untuk kebaikan dan kehidupan akhirat. Itu adalah orang-orang yang beruntung. Wa fi katrah anaha, berpikir tentang apa? Katrah anaha, banyak penyakitnya. Dunia ini tempatnya penyakit, tidak penyakit zahir, tidak penyakit batin. Kata di sini wong loro, nek ora wong loro zahir, loro batin. Tapi zaman sekarang sing loro batin luwih akeh daripada loro zahir. Loro zahir mlebu rumah sakit di ronsen ketok kabeh penyakitnya. Dokter spesialisnya ada. Lah kalau sudah penyakit batin, saya sinten sing meng ronsen lho sapa? Kita mau pergi ke rumah sakit yang paling mahal, paling modern di dunia ini, kon nyeken disuruh ronsen, suruh nyeken penyakit batin, ora bakal iso, ndak bakal bisa. Makanya itu apa? Yang bisa mendeteksi penyakit-penyakit batin adalah majalisul ilm, adalah majelis-majelis ilmu. Jadi kan makanya itu, ini tips ketika Anda duduk di majelis ilmu, terutama nek ngajine delalah ngajine niku ngajine tasawuf. Apa? Biasanya nek ngajine tasawuf iku ngenteli kabeh. Wis ono rumangsa niku apa? Aku kok disindiri ae. Ya ono ya ini kok sing domong aku ae. Padahal sing ngomong ora ngomongno ndek. Baperan. Baper. Kenapa? Kita itu kalau ngaji tasawuf ini hadapnya, tujuannya apa sih? Kita ngaji tasawuf ini tujuannya adalah hati. Berarti yang diobati adalah hati. Nah, ketika kita ngaji ini baru di ronsen, baru dideteksi. Apa? Kita punya hati ini penyakitnya apa aja sih? Oh delalah pas ngaji sombong kena, ngaji ujub kena, ngaji riak kena, ngaji ngene kena, ngaji ngono kena. Berarti apa penyakit hati kita kena? Nah, kalau sudah begitu, nah kita harus sadar. Yuk terus ojo kapok. Wong ngono kula aku ora gelem mangkat ngajine. Napa? Aku nek ngaji ning kono renak kok. Kenapa? Lah iya lagi ngaji sepisan wis disindir-sindir. Padahal ora nyindir. Cuman kita baru ngobati kan gitu. Tersindir dengan sendirinya. Makanya itu ada istilah begini. Obat itu pahit, tapi baik buat apa? Baik untuk anggota tubuh. Sebab apa? Bisa mendatangkan kesembuhan. Sama kita ngaji ini sama. Ngaji itu kita ini ngaji tersindir, kadang-kadang loro ati. Kok aku yang dibahas, gimana? Itu berarti obatnya sudah sampai. Obat itu sudah sampai. Tergantung kita bagaimana kita bisa menerima obat yang sampai itu. Jangan sampai kita kapok. Oh, nek jenengan berobat, obatnya pahit, aku mau ngombe obat neh, ora waras mati yo. Ora waras mati yo. Sampai gak ada penyakit gula. Anda dianjurkan untuk minum obat sama dokter. Setiap hari harus minum obat. Tapi apa jenengan merengkel, alah aku moh. Apa? Ngombe obat enak, obatnya gede-gede pahit. Gimana? Ya wis, entenono, nek ora sikilmu diamputasi. Kan gitu. Amputasi, obat sikil diamputasi, tangan diamputasi. Suwi-suwi entek kabeh karek matine. Seperti itu juga hati-hati yang sakit. Hati yang sakit itu diobati dengan cari ilmu. Kalau cari ilmu berarti diobati
Kemudian gimana? Jangan merasa terus baperan. Oh, berarti ini ngelek-ngelek aku, ini nyindir aku. Bukan. Kita sedang mengobati hati yang sakit. Diterima dulu. Kemudian apa? Dirubah pola hidupnya sesuai yang kita dapat di dalam majelis. Makanya itu apa? Dunia tempatnya penyakit. Wa fi qillatinaha, sedikit keperluannya. Dunia ini tidak ada keperluan kita ini sebenarnya tidak ada keperluan kepada dunia. Perlunya apa sih? Makanya itu diibaratkan apa? Orang itu di dunia itu seperti orang yang mampir minum. Mampir minum itu maksudnya gimana? Jenengan itu mampir minum masuk nggawa galon. Ayo. Jenengan lunga, ya kan? Lunga ini. Ame ning jeneng Surabaya, mampir ngombe tapi nggawane galon. Iso nggawa ta ora? Kan ngoten. Iso ngentekno ta ora? Nggak bisa. Makanya itu apa? Sedikit keperluannya. Hanya sebatas untuk mengisi perut agar supaya apa? Kita ini tidak lemes di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian fatuba tsumma tuba, maka beruntung, kemudian beruntung. Fatuba tsumma tuba, beruntung dan beruntung. Untuk siapa? Liman minha tahaddar, beruntung bagi mereka orang-orang yang berhati-hati di dalam dunia. Kemudian siapa? Wa tallaqha wa fi ta'atir rahmani syamar, beruntung mereka orang-orang yang punya dunia, kemudian dia gunakan dunia tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gunakan dunia ini untuk semangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, ini katanya Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ini loh, banyak cerita. Dulu itu banyak orang-orang kaya itu banyak. Tapi apa? Kayanya mereka itu tidak melalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak cerita Habib dulu lah. Habib Abdullah bin Alwi Ba'akir. Baik kula. Demaan niku. Habib Abdullah bin Alwi Ba'akir. Donyane ra hitungan. Lah wong ganjel lawang niku nganggo duit. Dulu ndak ada bank. Dulu masih belum ada bank. Kalau nyimpen uang itu karungan, duitnya sak-sakan. Niku nek ganjel lawang ben ora jebret, niku pripun diganjel nganggo sak isine duit. Terus nek wong jaluk-jaluk, Habib saya minta uang. Niku Said niku saking karung itu dipendet. Disuguhno. Nah, sipun. Dipendet. Cukup. Kalau kurang ambil lagi. Seperti ini loh lomannya mereka itu. Orang eman-eman, nek awake dhewe kan nek ana kancane kaliren ditakoki, "Kang sampean duwe duit kan?" Aku ngeleh di rumah kan. Ono duitnya 100.000. Ngomongnya sambat sih. Ya iya, aku ndek mau iku bar tuku ngene. Lah iki wis ra ono. Padahal ono duite. Jangan ojo masalah pribadi lah. Ojo perkara weteng kaliren. Ono masjid bangun iki lho tanggane. Sebelah rumah masjid lagi bangun iki lho. Terimane dijalui urun 10.000-an orang mendino seminggu sepisan, 10.000 seminggu sepisan. Barang kan gini brengsek kan ya, apa? Lah ya aku dek ngene niku bar lagi ana butuh ngene wis alasan sampai A sampai Z sampai Sabang sampai Merauke kabeh ono kabeh. Perkara duit 10.000. Tapi nek ndonga saya pengen masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW, Firdausil A'la. Di surganya Allah yang paling tinggi. 10.000 mah tak surga jalan sing paling dhuwur. Jadi nek ngimpi ku ya di bener kita itu berhayal itu gratis. Cuman ya diukur barang, ngono lho. Diukur dengan amal solehnya. Ngimpi gratis, cuman ya aja mentang-mentang gratis yo sak karepe dhewe. Ini yang masjid. Ada apa?
ada kemudian ono proposal maulid. Kedelok, alah maulid meneh. Apa? Piro iki Kang? Ya kebutuhane semono iku. Aku ra iso nek semono. Sitian ya. Makune mau 50.000. Iku wae kudu dicatet jenenge. Bariku kudu diumumno. 50.000. Kudu dicatet jenenge. Bariku apa diumumno? Malaikat iki wis kejar wis rantuk ganjaran belas, kejar ganjarane. Lagi metu teko omahe lho wis kejar kabeh ganjarane. Nah ini loh, kita rubah mindset kita ini, kita rubah. Apa? Ayo kita gunakan, kita punya dunia nih. Punya dunia. Kita gunakan dunia ini semanfaat mungkin. Untuk apa? Untuk kemaslahatan yang kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila wonten kaidah ngeten. Wonten kaidah salaf yang mengatakan minallah ilallah. Dari Allah menuju kepada Allah. Minallah. Kita punya harta dari siapa? Dari Allah. Minallah. Harta yang kita dapatkan, dunia yang kita dapatkan itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gimana? Gunakan harta tersebut yang datangnya dari Allah, kita gunakan ilallah, menuju kepada Allah, menuju ketaatan kepada Allah. Kita gunakan harta dunia yang kita miliki menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan, wa qala radhiyallahu anhu fi qasidatin ukhra. Berkata Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di qasidah yang lain, kaifa tarduna bid dunya la tadum. Bagaimana kamu itu bisa ridho terhadap dunia sedangkan dunia itu tidak apa? Tidak kekal. Dunia itu tidak selamanya kamu miliki. Bisa jadi kamu sekarang menjadi orang yang punya dunia, besok bangkrut. Makanya niku nek wonten tiyang ajeng nikah kok incerane donya, salah besar. Salah besar. Misalnya ana wong meh rabi, aku tak golek bojo sing sugih, tak golek bojo sing sugih. Bener pada saat itu sugih. Kemudian terjadi prosesi akad nikah. Setelah akad nikah, seminggu setelah akad nikah bangkrut. Ameh piye? Ayo. Ameh piye? Nek mbok ketaki ndasim taki dhewe gini-gini lapo aku rabi gini. Piye? Solusinya gimana? Tapi kalau orang nikah karena Allah, gimana? Dia akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam membangun bahtera rumah tangganya. Makanya itu jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan sesuatu. Mengalir saja. Biar Allah yang menentukan. Mengalir saja. Biar Allah yang menentukan perihal dunia kita. Yang penting jangan tinggal ibadah. Wong niku nek duwe donya kathah, tapi mboten saged ibadah, sami mawon mboten nikmat. Orang yang nikmat itu apa? Dunia secukupnya, ibadah nikmat. Nah, itu enak, urip paling enak. Dunia secukupnya, tapi ibadah wah, nikmatnya luar biasa. Nggak ninggal ibadah, itu nikmat baru. Dunia secukupnya, maksudnya secukupnya pripun? Ajeng tumbas sawah cukup, meh tuku omah cukup, tuku mobil cukup, delalah apa? Meh mangkat kaji cukup, meh mangkat umroh cukup, ameh rabi cukup kabeh. Aja njaluk sugih, njaluk cukup. Kemudian apa? Cukup ibadah, rajin, itu sudah hidup paling nikmat. Khusyat syughlan wa bu'san wa humum. Dunia itu orang kalau sebab apa? Kamu ridho dengan dunia yang mana dunia itu tidak kekal. Dunia itu tidak kekal. Tapi isinya dunia itu apa? Sibuk. Dunia itu isinya sibuk. Kemudian apa? Sia-sia. Kemudian apa? Sumpah. Itu dunia. Sibuk, sia-sia, sumpah. Itulah dunia. Tidak ada saya ingin nih orang ono wong mbok gawe ora sumpah, mesti sumpah.
apa meneh ditarget, tambah saya sumpek. Apalagi harus ada apa? Harus ada target, harus ada poin. Tambah sumpek kabeh. Itu orang kerja. Saya enggak kerja, saya bisnis. Anda dikejar dengan target Anda. Kalau enggak ada target, apa? Kalau tidak mencapai targetnya tidak nutup apa? Operasional. Kalau enggak nutup operasional, bangkrut kurung 3. Sumpek dunia ini. Tapi orang-orang yang mau pasrah dengan Allah Subhanahu wa taala, usaha dan tawakal kepada Allah, mereka orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak pernah sumpek. Wa bala'in wa ana'in wa humum. Dunia ini tempatnya bala, tempatnya penyakit, tempatnya pusing. Itu dunia. Gimana solusinya? Supaya kita ini tidak kena penyakit, tidak kena bala, tidak kena pusing. Solusinya gimana? Farfaduha innaha nazrul hakir. Maka farfaduha, apa? Berpalinglah daripada dunia. Dunia itu kurang enak. Solusinya gimana? Ya jangan kamu itu berambisi kepada dunia, berambisilah kepada akhirat. Berpalinglah daripada dunia. Innaha nazrul hakir. Sesungguhnya dunia itu sudah beban nek mulya je enak. Jenengan ngejar akhirat bebannya apa? Ibadah. Jenengan harus banyak amal soleh, jenengan harus beribadah kepada Allah. Tapi apa? Beban yang dilimpahkan kepada Anda ini beban yang mulia. Sebabnya apa? Menyebabkan Anda masuk ke dalam surga. Lah kalau Anda ngejar dunia, wes sumpek, kakean masalah, kakean penyakit, putek, stres. Ini kan beban. Sudah beban masih banyak hisab, berarti apa? Hadza nazrul hakir. Ini adalah beban yang remeh, yang hina. Makanya itu jangan bangga jadi orang. Nek jenengan niku nek ningali tiyang sing sugih, mul niku ndak usah tertarik. Tapi nek jenengan ningali wonten tiyang subhanallah, donya ni masyaallah, sugih gak mekakat, akhirate ya ora mekakat. Nah, Anda boleh iri dengan orang tersebut. Boleh iri dengan orang tersebut. Tapi kalau hanya sebatas jadi orang kaya, habis itu apa? Wong sugih, ahli ibadah enggak, amal soleh enggak, jariah ya enggak. Sudah, jangan bercita-cita macam seperti itu. Apa? Nazrul hakir, beban yang hina. Wa qala aidan, berkata Habib Abdullah Al-Haddad juga, wa hadhihi darul la baqa alaha. Dunia ini adalah rumah yang mana la baqa alaha, tidak kekal di dalamnya. Kalau sudah tahu tidak kekal, la yaftinannaka fihal warq wa dhahab. Jangan kamu itu terfitnah dengan uang dan emas. Kok bisa gitu ya? Kita ini hidup di atas dunia. Sampai ada orang memutus silaturahmi. Bahkan sampai ada orang ukukul walidain. Ada orang yang durhaka kepada orang tua. Sebabnya apa sih? Ya. Sebab terbesarnya apa sih? Uang. Sebab terbesarnya uang. Jenengan ini loh, kadang-kadang kekancan. Konconan wis puluhan tahun, mulai cilik sampai mau tuwek. Konconan. Kadang-kadang perkara duit 1.000 iso dadi musuhan. Perkara duit 1.000, perkara komisi selisih 1.000 bisa jadi musuhan. Kadang-kadang anak berani kurang ajar sama orang tuanya. Perkara apa sih? Perkara dum-dumane ora rata. Padahal masih haknya orang tua. Wong tuane jauh urip. Dikei ora matur suwun malah apa? Merengkel ae. Aku kok sithik. Akhirnya apa? Akhirnya orang tersebut terfitnah dengan dunia. Makanya itu kita harus paham dulu. Yang harus kita pahami, kita hidup ini tidak selamanya hidup. Itu yang harus kita pahami. Tanamkan di dalam mindset kita.
sak lawase kita ini tidak bakal hidup selamanya, orang bakal urip sak lawase. Kita ini bakal ketemu kematian. Kalau sudah gitu, cari yang pasti. Kehidupan setelah kematian itu yang pasti. Berarti kehidupan yang sekarang itu apa? Kehidupan yang tidak pasti. Maka kejarlah yang pasti. Apa? Kehidupan setelah apa? Kehidupan yang sekarang, kehidupan akhirat itu pasti. Sekarang kita ini mungkin saiki bondone orang akeh, tidak apa-apa. Tapi apa? Jangan sampai kita ini sudah miskin dunia, miskin akhirat. Fakir dunia, fakir akhirat. Paling tidak kita ini menjadi orang yang miskin dunia, kaya di akhirat. Dengan apa? Dengan amal soleh. Wa mad dunya bibaqiyatin walakin nufariquha bimautin wa intiqali. Wa mad dunya bibaqiyatin walakin, dunia itu tidak kekal, akan tetapi nufariquha, kita akan berpisah dengan dunia, bimautin wa intiqali, dengan kematian dan pindah alam. Yakni apa ya? Menghadapi kematian itu kita sudah pindah dunia, kita tinggalkan dunia. Makanya itu orang itu sekarang kita capek mengumpulkan dunia. Sekarang kita ambisi mengumpulkan dunia. Kita mati, kita tidak nikmati dunia. Yang menikmati siapa? Anak kita, istri kita. Wah, bondone akeh, sugih gak mengkakat, tetep sing nikmati bukan kita, anak istri kita. Oh, kita punya istri, masya Allah, wajib gak mengkakat. Orang terima nih sak Sudimoro, sak Kudus paling ayu. Pol sak Kudus paling ayu. Bojone sampean niku sak Kudus paling ayu. Kok delala apa? Jenengan misalnya apa? Dia meninggal, bojone sing lanang mati. Ya kan? Berarti dadi rondo, wayu, sugih. Bakal diroyok karo wong liya. Kadang-kadang kancamu sing ngeroyok. Kadang-kadang tiba kancamu, etok-etoknya bela sungkawa. Oh, saya turut apa? Berbela sungkawa. Yang sabar ya. Oh, dilep tapi apa? Dipek. Kan ngoten. Ini ya, jangan kaget, inilah dunia. Ini fakta daripada dunia. Jangan kaget, gitu loh. Jangan kaget. Bojo sing nyauri ini mbok salono, mbok poles, kan ngono. Mbok skincare, tukokno skincare sing apik, sing larang. Ben ketok enom terus. Barbarane apa? Sing ngrasakno kancamu. Sing kangelan sinten? Sing kangelan awakmu, sing ngrasakno kancamu lho. Makin dunia itu, jalani dunia. Itulah, jalani dunia itu seperlunya saja. Sejalan-jalannya apa? Jadikan semua itu untuk keperluan akhirat. Waqala aidan, dan juga beliau mengatakan wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin, dunia ini bukan tempatnya tinggal. Dunia ini bukan tempatnya tinggal. Wa ma hiya illa kattariqi ilal watan, hanya saja dunia itu bagaikan jalan menuju tempat tinggal. Tempat tinggal kita hakikatnya di mana sih? Hakikat tempat tinggalnya kita adalah akhirat. Kita sedang menuju akhirat. Jangan tertipu dengan apa? Dengan dunia. Saya kasih contohnya tadi. Jangan misalnya merantau di Surabaya, mau mudik ke Kudus. Oke. Di tengah jalan jenengan ketemu rumah sing luar biasa wapi, omah wapi gak megagah. Apa terus sampean iku meh mandek mbok deloki terus omahe, apa piye carane, apa mikir piye carane ben iso tekan Kudus? Harusnya orang yang merantau itu
Kan dia mikir bagaimana saya caranya saya ini bisa apa sampai ke kota Kudus dengan selamat apa nek iso nggawa sangu oleh-oleh nggawa wong tua. Kan harusnya orang merantau gitu. Ojo sampean pulang dari Surabaya delok omah, wah sampean nggawa duit iki. Nggawa duit 1,5 M. Hasil merantau 30 tahun ngengon nggawa duit 1,5 M. Bareng tekan Lamongan, wah omah kok apik ngene ya. Akhirnya pripun? Wis tak tukokno omah iki ae lah. Tukokno omah. 1,5 M. Wis 1 M tukokno omah. Mikir deh lah, terus aku mulai Kudus piye ya? Nah ini orang bodoh. Lah wong kampung halamannya di Kudus kok dia malah mikir di Lamongan. Kan gitu. Harusnya apa? Ya bawa itu bekal. Wes senajan api orang kampungku kok. Apa? Senajan api orang kampungku, aku pengen mulai. Kenapa? Ketemu orang tua. Saya pengen bangun rumah di Kudus, nyeneng no wong tua. Dari hasil jerih payah saya bekerja selama 30 tahun. Itu kan yang benar. Sama kita ini gitu. Kita ini hidup di dunia, ini berjalan menuju akhirat. Dikasih bekal oleh Allah, dimodali. Jangan itu dimodali kalian Gusti Allah. Pertama dimodali iman. Kemudian dimodali sehat. Kemudian dimodali akil, orang edan, berakal. Ini dimodal semuanya ini. Nah kita gunakan modal ini untuk apa? Jeng-jeng, lupa dengan Allah. Pulang, akhirnya pulang apa sia-sia nggak untuk apa-apa. Orang tua kasih modal kita. Leng, loh, aku ra iso ngeki apa-apa, wis aku paling ora iso modali sampean. Iki lho Le, tak modali duit. Apa? Iki duit 1 M. Tak modali. Tapi aku bar iki wis ra iso ngeki apa-apa neh. Orang yang akil, orang yang berakal, dia gunakan uang ini untuk membangun usaha, membangun relasi. Piye carane duit 1 M iki iso manak dengan cara yang halal. Itu orang yang berakal. Tapi gini, anjing dasare ku blubong, duit 1 M judi sik. Berantak. Saya usaha apa? Tak anak no duitku. Dan mana? Apa? Judi. Barang judi jebret langsung bengiku entek belum tikar. Semua ngintek duitnya 1 M. Nah yang pintar siapa? Yang pintar yang pertama. Dia dapat uang, dapat modal, dia gunakan modal itu untuk apa? Untuk membangun usaha sehingga apa? Besar usahanya dan dia punya hasil sendiri. Nah, begitu juga kita, Allah kasih modal kepada kita. Orang yang bagus, orang yang akil, orang yang berakal gimana? Dia gunakan modal itu untuk kepentingan apa? Kepentingan nanti masa depannya. Apa masa depan kita? Akhirat. Wa maddaru illal jannati liman ittaqa. Rumah hakikatnya rumah itu adalah jannah. Hakikatnya rumah itu adalah surga. Tapi apa? Surga ini diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa narun liman yattaqillaha fasma'an. Sedangkan neraka adalah rumah bagi mereka orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasma'an, maka dengarkan nasihat ini. Hakikatnya rumah yaitu tadi surga. Tapi surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan neraka diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah dunia. Makanya ini tujuan lo kita ini ngaji kayak gini tujuannya apa sih? Kita ngaji semacam ini tujuannya agar supaya bukan berarti orang itu tidak boleh usaha.
Bukan berarti orang tidak boleh kerja. Oh nek kono aku ora usah mbut gawe. Oh nek kono aku ora usah apa, ora usah usaha. Lho sampeyan iki urip ning donya, butuh mangan. Mangan iku ya ora terus sampeyan merem melek terus ono kabeh ora. Butuh dengan usaha. Para aulia zaman dulu usaha. Tapi dunia yang mereka miliki itu tidak melalaikan mereka daripada akhirat. Syekh Abdurrahman As-Saqqaf. Syekh Abdurrahman As-Saqqaf itu siapa? Salah satu wali min auliyaillah. Kutub. Beliau ini kutub, dulur-dulure kutub, anak-anake kutub, wong tuane ya kutub, Mas. Jadi rombongan kutub ngoten. Sak omah isine kutub kabeh. Dulure kutub, bapake kutub, ibuke kutub, ya anake ya kutub. Wali kabeh. Terus nek wali orang mbut gawe, ya mbut gawe. Apa? Beliau punya kebun kurma. Beliau punya kebun kurma. Beliau berkebun. Beliau ini berkebun. Tapi walaupun itu berkebun, satu kali menanam bibit kurma, kebunnya itu wombo. Kurang lebih ada 1000 pohon. 1000 pohon kurma di kebun itu. Tapi ketika beliau menanam satu biji kurma, satu kali hataman. Satu kali nanam satu bibit kurma itu loh. Satu bibit kurma, satu kali hatam. Makanya nopo hasilnya barokah. Hasilnya barokah. Ada di antara mereka apa? Wali min auliyaillah sama. Berkebun, tapi waktu nanam bibit satu kali surat Yasin. Akhirnya apa? Barokah. Sebab apa? Mereka berusaha, tapi mereka tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu tugasnya kita itu berusaha. Urusan hasil itu urusan Allah. Wong sing stres iku sinten? Kathah tiyang stres sebabnya nopo? Nuntut hasil ora gelem usaha. Coba kita maksimalkan usaha kita. Kita maksimalkan usaha kita maksimalkan ibadah kita. Urusan hasil nanti Allah yang atur. Jangan suka ngatur urusan yang memang itu urusannya Allah. Urusan Gusti Allah kok mbok atur. Jangan ngatur urusan Gusti Allah. Yang penting jenengan ikhtiar. Tugasnya apa? Ikhtiar. Urusan hasil pasrahkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang kalau sudah bisa semacam ini, insya Allah uripe bakal senang, uripe bahagia, hidupnya akan senang, menjadi orang senang dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang tidak tertipu dengan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hada binarahminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.